Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini waktunya kita bahas gimana pengalaman bareng Galaxy M54 di tahun 2024 ini. Apakah ponsel ini cocok buat kita pakai sebagai ponsel utama atau ponsel daily driver? Lalu worth it atau enggak buat kita beli di tahun 2024 ini? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Yang pertama tentu kita bahas lagi waktu kita bikin video dari Galaxy M54 ini ya. Waktu kita beli Galaxy M54 ini dari harga awal yang tadinya ada di 6.500.000 atau 6.600.000 rupiah. Sekarang waktu video ini kita buat bisa kita beli dengan harga 3,8 juta rupiah. Dan buat link pembeliannya masih ada deskripsi pada video ini. Tentu dengan selisih harga yang bisa dibilang hampir 50%, buat kita beli Galaxy M54 di tahun 2024 ini tentu terlalu sangat worth it banget. Apalagi ponsel ini kan belum ada 1 tahun tuh. Tentu buat spesifikasi, tampilan desain dan juga dari berbagai aspek lainnya bisa banget buat kita andelin. Misalnya dari segi performa atau SoC yang dimiliki di Samsung Galaxy M54. Secara performa tentu masih bisa banget buat kita andelin di tahun 2024 ini dengan performanya Exynos 1380 dengan fabrikasi 5 nanometer. Dan waktu kita tes pakai CPU throttling ini waktu pertama kali jalan bisa terlihat stabil banget, bisa kelihatan hijau, kemudian agak menguning dan makin ke orange hampir mendekati warna merah. Dan ini buat CPU throttling skor yang dimiliki nyampe 72%. Sedangkan buat AnTuTu skor yang dimilikinya cukup tinggi banget nyampe 575 ribuan poin. Tentu dengan berbagai hasil benchmark yang dimiliki di Galaxy M54 ini masih terlihat sangat bagus banget buat kita beli dengan harga 3,8 jutaan rupiah. Sekarang gimana waktu pengalaman buat main game bareng Galaxy M54 ini bang? Dan pengalaman main game bareng Galaxy M54 ini saya kemarin sih cuma nyoba buat main game Mobile Legends aja ya. Ya dikarenakan buat game Mobile Legends itu adalah game yang paling sering banget saya gunakan. Buat settingan grafisnya masih tergolong standar dengan refresh rate nyampe 90Hz dengan grafis ultra. Dan FPS selama permainan tergolong cukup stabil banget. Dan ini bisa tergolong cukup bagus apalagi buat suhunya selama kita gunakan dengan durasi yang bisa dibilang cukup lama. Ya emang satu match doang sih tapi hampir di kisaran 25 menitan. Itu buat suhu dari backdoor ataupun suhu dari layarnya nggak nyampe 40 derajat Celcius. Dan ini tentu kita mainnya di ruangan yang nggak ada AC-nya seperti biasanya. Lalu buat nemenin kita ngepush rank Galaxy M54 ini tentu bisa banget karena baterainya itu udah badak nyampe 6000 mAh dan yang cukup disayangkan itu buat pengisian cepatnya cuman di 25 watt. Dan yang saya suka buat penggunaan baterai atau konsumsi daya baterai di M54 ini tergolong sangat awet banget. Cuman ya tadi baterai gede tapi kalau nggak dibarengi dengan fitur fast charger buat sekarang ini yang cuman 25 watt, tentu Galaxy M54 ini menjadi deal breakernya atau lebih tepatnya cukup disayangkan karena pengisian cepatnya belum memadai dengan kapasitas yang ditawarkan. Sedangkan buat keseharian bareng Galaxy M54 ini buat feel genggamnya menurutku sih masih kerasa enak dan juga nyaman banget di tangan. Karena meskipun punya baterai gede di 6000 mAh, tapi buat body dan juga buat pegangannya tuh masih kerasa enak, nyaman dan nggak terlalu pegel di tangan ya. Bahkan menurutku Galaxy M54 ini menurutku ya, ini nggak terlalu kerasa tebel. Bisa dibilang standarnya kayak ponsel di baterai 5000 mAh. Apalagi buat bodi di bagian tepi-tepinya ini kan dibikin agak membulat, jadi waktu kita pegang ini nggak terlalu kerasa cukup pegel dan masih enak banget di tangan. Dan yang cukup disayangkan buat urusan bodinya tentu karena back covernya ini kan masih menggunakan back cover plastik dan ditambah lagi pakai finishing glossy. Apalagi buat unit yang saya pegang ini adalah warna silver, ini mudah banget kelihatan kotornya dan kita kalau nggak pakein soft case harus rajin-rajin ngelap di bagian back cover dari Galaxy M54 ini. Selebihnya buat urusan desain saya sih nggak ada komplain ya dari Samsung Galaxy M54. Apalagi buat setup kameranya kan udah kelihatan Samsung banget nyampe sekarang ini. Jadi tinggal kita pakein soft case dan tampilannya udah nggak kelihatan kalau ponsel ini diluncurkan di tahun 2023. Nah, ngomongin soal kamera, menurutku hasil yang dimiliki dari Samsung Galaxy M54 tentu ini masih sangat bisa banget buat kita andelin. Karena buat kamera depan ataupun kamera belakangnya, baik itu di 30fps ataupun 60fps, hasilnya masih bisa banget. Lebih tepatnya buat hasilnya itu sangat memuaskan, nggak kayak ponsel-ponsel sekarang ini. Biasanya kalau kita pakai di 30fps itu kelihatan terang, tapi di 60fps kelihatan gelap. Nah, di Galaxy M54 ini hasilnya masih tetap sama, masih tetap enak dilihat meskipun kita pakainya di
di 60 fps dalam kondisi low light. Oke, ini buat hasil dari 1080 30 fps atau Full HD, dan ini kita pakainya di kamera ultrawide ya, 0,5. Sekarang kita ubah 1 kali. Nah, ini sayangnya di kamera 1 kali nggak ada buat animasi atau transisi dari zoomnya ya. Kita ubah lagi ke 2 kali. Nah, kalau 1 ke 2 ini kan udah ada animasinya nih, dan animasinya cukup smooth, cukup bagus nih buat hasilnya ya. Sekarang kita berpaling ke kamera depan karena ini bisa kita ubah langsung. Kita ganti ke, nah hasilnya seperti ini. Buat kamera depannya juga ini cakep banget loh, saya suka nih buat hasilnya, karena buat gambarnya ini saya suka kulitnya terlihat cukup natural. Kita ubah lagi ke kamera belakang. Nah, ini masih di kamera 2 kali, dan sekarang kita ubah ke resolusi Full HD 60 fps. Hasilnya sangat mengejutkan. Nih, buat kamera Full HD 60 fps hasilnya masih tetap kelihatan cakep ya, meskipun kita di ruangan yang lightingnya ya seadanya kayak gini doang. Ini bedanya di 60 fps. Kalau gambarnya sih menurutku masih sama aja ya, kualitasnya masih bagus, cuman nggak bisa kita ubah kamera ultrawide atau ke kamera 2 kali. Tapi yang saya suka bisa kita ubah ke kamera depannya. Nah ya kan, bisa kita ubah ke kamera depannya, dan belakang saya ini ada softbox. Masih tetap kelihatan smooth dan masih oke banget buat hasilnya. Ini kita tes buat kamera ultra steady-nya. Kita jalan di sawah, tentu jalannya nggak ada mulus-mulusnya ya. Kalau di sawah ya kayak gini. Fokusnya masih oke nggak sih? Fokusnya masih oke ya. Di ultra steady kayak gini kita pakai buat jalan aja, nggak perlu lari, karena kalau lari nanti jatuh, nanti jalannya nggak mulus kalau di sawah tuh ya. Buat kalian yang tinggalnya di desa kayak saya dekat sawah tentu ya udah pada tahu lah. Nah kayak gini hasilnya ya. Kita coba lari dikit, nggak masalah. Nah, kita lari dikit ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini backlight-nya kayak gini. Oke, mantep ya. Kalau ini 1080 30 fps ultra steady-nya saya matiin, cuman kita pakai buat jalan. Kayak gimana hasilnya, buat perbedaan aja ya. Dikit lari. Nah kayak gini perbedaannya. Ini perekaman di 1080 30 fps ya, dan hasilnya seperti ini. Ini kita lagi di pinggir sawah, kita coba berpaling ke kamera ultrawide. Nah kamera ultrawide nya 0,5 kayak gini tampilannya. Kita berpaling lagi ke 1 kali, maksudnya zoom lagi di 2 kali, dan hasilnya masih tetap enak. Kita lihat ya. Nah seperti ini buat hasilnya. Kita coba ya, ini backlight kamera depan di resolusi 1080 30 fps. Di 30 fps tentunya sih lebih stabil ya, dan ini buat kamera depannya kayak gini masih tetap backlight. Nanti kalau udah nyampe sawah kita ubah ke ini, lebih tepatnya nggak backlight, apa sih namanya, lupa saya. Ini ya, coba kita nah ini udah nyampe sawah kayak gini hasilnya. Seperti ini hasilnya, bagus ya. Awannya masih tetap kelihatan biru, dan kalau backlight kayak gini backgroundnya masih tetap kelihatan, tapi kelihatan putih semua buat awannya. Nah ini di 60 fps nya ya buat kamera selfie. Ternyata kalau di 60 fps ini hasilnya lebih memuaskan. Lebih tepatnya ya sesuai dengan selera saya. Ini jadi dadanya masih tetap kelihatan, kepala kelihatan, leher juga masih kelihatan. Dan ini cuman sedikit agak goyang doang sih. Tapi selebihnya kalau kalian pengen yang lebih stabil, kalian pakainya aja di 30 fps ya. Nah seperti ini buat sampelnya. Karena dan sorry kenapa kita nggak bikin tes jalan ya, dikarenakan kemarin tuh udah sempat kita bikin, tapi ternyata filenya malah kehapus. Palingan nanti kita bikin aja 1 video doang ya. Ini ya buat sampelnya di resolusi 1080 30 fps dari Galaxy M54. Kualitas warnanya saya suka, ini tergolong ya selera saya sih, karena warnanya masih tetap kelihatan natural. Cuman yang kurang saya suka ini kelihatan zoom banget ini. Jadi kelihatan cuman leher sama kepalanya doang, badannya nggak kelihatan. Buat hasil foto kamera depan ataupun kamera belakang dari Galaxy M54 menurutku sih tentu udah oke banget ya. Buat tahun 2024 ini tentu masih bisa banget buat kita andelin. Apalagi buat kamera depan maupun kamera belakang di bagian mode potret itu menurutku udah kerasa rapi. Hasilnya juga sangat memuaskan, dan buat kualitas warna itu menurutku ya terlihat cukup natural. Saturasi nggak terlalu over, nggak terlalu tinggi. Mode HDR-nya juga menurutku udah tergolong cukup bagus.
Lalu waktu kita pakai buat keseharian, lebih tepatnya ya buat nonton TikTok ataupun buat YouTubean. Nah, buat kualitas gambar ataupun kualitas layar yang dimiliki di Galaxy M54 ini tentu nggak ada komplain sama sekali. Apalagi buat spesifikasi layarnya kan udah sangat memadai banget buat sekarang ini ya. Dari layarnya yang udah pakai Super AMOLED Plus, refresh rate-nya ngebut di 120 Hz, ukurannya cukup luas di 6,7 in, dan ini tergantung selera kalian. Suka ponsel dengan layar lebar atau layar yang agak compact, itu terserah kalian masing-masing ya. Dan buat kerapatannya cukup standar di 393 pixel, dan yang saya suka lagi tentu buat proteksi dari layarnya ini udah pakai proteksi dari Corning Gorilla Glass 5. Dan buat kualitas gambar yang dimiliki, menurutku saturasinya tergolong cukup tinggi di Galaxy M54 ini, tapi masih tetap enak dan juga nyaman buat kita pakai. Cuman yang cukup disayangkan di Galaxy M54 ini buat speakernya masih mono aja. Lebih tepatnya speakernya tuh masih cuma satu di bagian bawah, tapi yang saya suka buat kualitas audionya masih cukup terasa buat bassnya, dan masih tetap enak kita dengerin meskipun masih pakai mono speaker aja. Sedangkan buat kekurangan di Samsung Galaxy M54 ini, yang pertama kan udah kita sebutin tadi, yaitu buat pengisiannya yang cuma 25 watt. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu di bagian back covernya yang mudah banget kerasa kotor. Sedangkan buat kekurangan yang ketiga yaitu buat sensor stick jarinya yang masih diletakkan di bagian samping bersatu dengan tombol power. Dimana buat ponsel sekarang ini keluaran tahun 2024 rata-rata kan udah pada pakai sensor stick jari under display. Sedangkan buat kekurangan yang terakhir di Galaxy M54 ini tentu buat paket penjualannya. Dan ini wajar banget buat kalian yang udah biasa beli ponsel Samsung akhir-akhir ini, karena dalam paket penjualan kita tuh cuma dapat ponselnya aja, kemudian buku panduan, buku garansi, kabel USB Type-C, dan juga box. Jadi kita nggak dapat softcase ataupun mendapatkan adapter charger. Dan cuman itu aja buat ulasan saya selama 1 mingguan bareng Galaxy M54 ini, dimana buat pendapat kalian yang udah pakai Samsung Galaxy M54 ini dari pertama kali launching atau akhir-akhir ini, drop aja ya pengalaman plus minusnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.